Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati atamma syana sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihi hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala ummatina jatina jatina sallallahu syaihna. Mahadina al-asqiya malam talamiti wa asati wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena mereka nasta'in mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 80. Wa jumlatul qauli, kesimpulannya secara umum, kesimpulan dari yang kemarin kita bicarakan. Kemarin kita disampaikan bahwa kita bab silaturahmi, rahmim, relasi itu ada dua, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Umum itu adalah relasi sesama muslim, dan yang khusus adalah relasi karena ada hubungan kekerabatan. Masing-masing dari umum dan khusus kita diperintahkan untuk menjalin silaturahmi. Kesimpulan dari silaturahmi, jumlatul qauli ku ana silaturahimi, saat temene silaturahim iku binau ini ima, ada dua bagian. Takunu ono apa silaturahmi iku bitisolima, yaitu kelawan menghubungkan barang amkana kang mungkin minal khairi saking kebaikan. Wadah ima lan menolak barang amkana mungkin apa ma minal syarri saking keburukan. Jadi intinya silaturahmi itu adalah satu, menyebarkan kebaikan, dan yang kedua adalah menolak keburukan. Itu inti silaturahmi. Sehingga setiap kita datang, kalau kita silaturahmi, kita datang, maka dipastikan bahwa silaturahmi kita itu satu, apakah membawa kebaikan, atau kedua adalah menolak kejelekan. Bihasbi ta'ati, sesuai dengan tingkat ketaatan, walisti ta'ati lan kemampuan. Sesuai, tentu dampak baik, menolak buruk sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi intinya silaturahmi itu tujuannya dua, kepentingannya dua. Satu, untuk menyebarkan kebaikan. Anda silaturahmi, karena itu ketika silaturahmi adalah informasi yang baik yang Anda perlu sampaikan, hasil ngaji yang baik yang bisa diceritakan. Gak kok Rene tok mbak golek rujakan. Ya lah cuma rujaan tok, itu kan silaturahmi. Ya paling enggak kebaikan dapat rujaan gratis. Ya, tapi enggak, maksudnya tidak sekedar itu. Jadi silaturahmi itu intinya adalah menyebarkan kebaikan. Nah, pertanyaan kita kan, apa yang bisa Anda sebarkan kepada orang yang Anda datangi? Kan begitu. Sehingga ada info, Mbak. Ada info kebaikan yang Anda bisa sebarkan. Ada info kebaikan yang Anda bisa share. Kemudian kalau nggak begitu, keburukan apa yang kemudian bisa Anda tolak? Anda memberikan kontribusi apa terhadap menolak keburukan? Mungkin Anda bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Mbak, saya kilo COVID makin parah, kita butuh senantiasa pakai masker. Jadi artinya kan kita memberikan nilai positif dan menolak nilai yang negatif. Itu silaturahmi. Sehingga kalau kita silaturahmi kok gak iso iku, kayaknya kita perlu pikirkan ulang. Silaturahmi kita itu manfaatnya apa? Tapi bukan berarti silaturahmi saya kita gak iso, gak baik dan buruk sekali silaturahmi. Enggak juga. Maksudnya adalah kalau silaturahmi janganlah hanya sekedar datang. Kalau silaturahmi jangan sekedar teko ketemu, tetapi pastikan, marilah kita belajar silaturahmi kita itu adalah ittisalu ma amkana minal khair, yaitu menyebarkan kebaikan atau menolak keburukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kapasitas kita misalnya ukurannya 10, kapasitas kita lagi 3, ya nggak apa-apa. Wong panjen yang kita mampu kita baru tingkatannya 3. Tapi kan yang penting ada khair dan syar. Kala ngendika sapa Allah taala, fahal asaitum, ana to akan ngerasa sapa sira, akan berkeinginan intawalaitum, lamun berkuasa sapa sira antufsidu,
kemudian akan berbuat kerusakan fil adi. Wa tuqatiu lan padha mutus sapa sira arhamakum ing kekerabatanmu. Allah Ta'ala mengkritik kita, mengingatkan kita. Kadang sering terjadi orang yang sering terjadi begini, ketika kita belum jabat, mau misalnya mau daftar, apa biasanya muncul? Anda terus punya kepengen daftar guru di lembaga tertentu. Karena kita pengen daftar di lembaga itu, kemudian kita sering silaturahmi ke tokoh-tokoh itu. Biasanya gitu toh. Kepala sekolah diparani, ngenal guru wali kelas dikarani. Tapi wa in tawalaitum, tapi begitu kita sudah masuk, wa tuqatiu arhamaku, wis gak pernah dolan belas. Enak enggak? Itu yang diingatkan dalam Al-Quran ini. Yang sering adalah intawalaitum asusidu fil adi. Kalau sudah tercapai apa yang diinginkan, sudah berkuasa, maka kemudian nggak mau dolan, nggak mau silaturahmi. Itu yang diingatkan oleh Quran. Kayaknya fahal asaitum, apakah kamu akan berperilaku seperti itu? Ketika cik urung duwe, seling nenggone dulur-dulure diparani. Begitu kita kaya, mapan, belas gak pernah. Al-Quran mengingatkan kita, jangan begitu. Apakah kita akan seperti itu? Al-Quran kemudian mengatakan, kalau kemudian kita berperilaku tadi, watuqati warhamakum, dan tusidul ardi, membuat kerusakan, dan memutuskan silaturahmi, ketika kita sudah berkuasa, padahal sebelumnya nggak begitu, ulaika ladzina la'anahumullah, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Marilah kita, itu sering, kayaknya bukan sering lah, tidak jarang terjadi toh kasus di masyarakat. Pas cik urung apa-apa, wakrab karo tonggone, begitu makin mapan wis lali. Diparani juga enggak bales. Kata Allah, kalau itu yang kita lakukan, maka la'anahumullah, Allah akan melaknat orang itu karena perilakunya enggak benar. Fa'asammahum, kemudian akan membuat apa asom itu? Tuli. Maka kemudian Allah akan membuat tuli mereka. Wa a'ma, lan akan membuat buta absarahum ing pandangan mereka. Sehingga kemudian orang-orang seperti ini menjadi tuli dan buta, sehingga tidak punya kepedulian, tidak punya sense kepada masyarakat. Afala yatadabbarun Quran, apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Am ala qulubin, apa yang ngatasi hati mereka akfaluha. Mereka itu sebetulnya semua Quran enggak? Mereka itu paham Quran enggak? Mereka itu enggak pernah berpikir bahwa Al-Quran itu tidak mengajarkan seperti itu. Waqad ja'a, teman-teman datang fi sahihain, itu ayat Al-Quran yang mengingatkan kita agar kebiasaan silaturahmi itu tidak berubah ketika kita dalam keadaan orang biasa kemudian jadi orang kaya. Santri silaturahmi rajin, wis gak dadi santri blas. Nah, itu yang kemudian dikecam oleh Al-Quran. Itu ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Sekarang kita belajar hadis. Waqad ja'a, lan datang fi sahihain dalam Bukhari Muslim an Jabir ibnu Mut'im radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, layat hulu, tidak akan masuk surga, layat hulu, tidak akan masuk al jannata ing surga sapa qati'ur rahimin, orang yang memutuskan silaturahmi. Kata Kanjeng Nabi, orang yang memutuskan silaturahmi ancamannya tidak akan masuk surga. Wa makna utai maknane enggak masuk surga itu apa maksudnya? Apa gak masuk blas atau masuk keri-keri? Wal makna utai maknane layat hulul jannah tadi iku annahu layat huluha, tidak akan masuk sapa qati'ur rahim ha ing surga ma'asabikin, bersama orang-orang yang dahulu. Masih ingat dulu masuk surga itu kan tingkatan. Ada yang masuk surga bi ghairi hisab. Kita ngaji nanti biyen ning aula ya. Nang isor kono. Sing karo ngantuk-ngantuk. Ngasih ingat haji habis isya apa habis subuh itu? Habis isya ya? Habis isya lah, urung ngantuk. Kita itu
besok kalau dalam kitab itu dikatakan begitu kita dibangkitkan dari kematian ketika kiamat, kemudian kita akan digiring ke mahsyar. Di mahsyar itu sebelum dihisab, apa dihisab itu? Diaudit, diaudit sebelum amal kita diaudit, kemudian kita ditakoni, diumumkan orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Satu, orang yang biasa tahajud. Jadi yang lain dihisab, mau akan diaudit, ini sudah dikongkon masuk surga dulu bighairi hisab. Satu, orang yang biasa tahajud. Santri insya Allah, semoga kita masuk itu. Yang kedua, orang yang biasa puasa. Santri yo. Yang biasa duha. Santri nggak khawatir. Kita telu iki mlebu kabeh santri. Tahajud iya, poso iya, duha iya. Apalagi yang masih ingat orang yang biasa sedekah. Sedekah nggak tahu lah santri. Tapi biasanya iya lah. Walaupun titik. Itu masuk surga duluan. Setelah masuk surga, kemudian orang-orang akan diaudit amalnya. Amal yang sangat baik akan masuk surga. Orang-orang yang qati'ur rahim ini tidak akan bisa masuk surga bersama para pendahulu ini. Jadi dia masuk surganya carry, nggak bisa masuk surga lebih awal karena dia memutuskan silaturahmi. Bal yataharu, balik belakangan opo duhulu masuk surga niman ta'akhuron, munasiban sesuai dengan sesuai limudati ukubati, sesuai dengan masa dosanya. Enak toh, karena qati'ur rahim itu beda-beda toh. Ada yang qati'ur rahim 3 hari, gak takokan 3 dino, enak toh. Ambek sak kamare lho gak takokan. Di mlebu metu iku meneng ya. Like santri gak ada lah. Nah, masa sak kamar gak takokan. Kok iya. Iki kate butuh apa? Bingung. Gak takokan 3 dino. Enak maneh sing seminggu. Ada lagi yang sebulan. Kalau dulu ada cerita besan ambil besan gak takokan. Makanya gara-gara perbedaan pengaruh di menantu. Jadi pas anaknya loro akhirnya bingung. Besan sama besan karena crash gak takokan, delalah anaknya loro di rumah sakit. Akhirnya pada nunggoni anaknya itu gak takokan. Ya itu tadi akhirnya mau ke dokter konsultasi ku bingung. Makanya gak ada koordinasi. Kok susah banget. Enek kadang ada sinetron suami istri gak takokan. Tapi sing lanang bingung mau makan. Sing wedok juga bingung mau belanja. Kan? Gak takokan. Gak takokan kita memutuskan silaturahmi kita itu nanti hukumannya adalah tidak akan bisa masuk surga lebih dulu. Kapan masuk surganya sesuai dengan beratnya qati'ur rahim yang terjadi. Bisa babi tafritihi sebab oleh sembrono niman fil wajibi ing dalem ngelakoni yang wajib, yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu wajib, bukan sunnah. Wajib. Kalau kita memutuskan silaturahmi berarti luar biasa. Wartikabil muharrami lan ngelakoni yang diharamkan, yaitu bayane min qat'ima saking memutuskan barang amarallahu bihi, yang perintah sapa Allah bi kelan ma ayu sholat, untuk yang tadi sambung. Oke, satu, kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan bisa masuk surga lebih dulu. Yang pasti mesti untuk jatah belakangan. Wis liyane wis menikmati bidadari, dia cek ning jowo. Hanya lihat mungkin di depan pintu surga ada bedroom ya, apa namanya? TV gede itu. Untuk suasana surga. Jadi akhirnya kita ndelok ning jowo. Nah, orang yang qati'ur rahim tidak akan masuk surga lebih dulu, tapi nunggu nanti sesuai dengan dosanya. Oke, itu satu, punishment untuk qati'ur rahim. Yang kedua, wajah fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ahabba yang ingin berkeinginan sapa man ayub sato yen to dijembarkan, diluaskan lau keteman fi rizkihi ing dalem rizkine,
Wayun saulan ditampilkan, dimunculkan lau ketiman fi asari in dalam pengaruh man yo fal yasil kata Kanjeng Nabi sopo sing pengen rizkinya menjadi luas, kemudian pengaruhnya menjadi besar mungkin setelah hidupnya, fal yasil mongko silaturahmi rahimahu, fal yasil mongko nyembungo rahimahu ing keluargane man. Siapa yang pengen rizkinya mudah, biasakan silaturahmi. Contoh paling mudah kalau Anda sering silaturahmi ke dosen. Siapa yang biasa silaturahmi ke dosen? Jangan-jangan nggak ada. Padahal kan mestinya harusnya Anda cukup biasa toh. Dosen Anda berapa semester ini? Misalnya ada 7. Misalnya 7 mata kuliah. Kalau kali 3 kan sudah 21 SKS 7 mata kuliah, maka mestinya kan Anda cukup akrab dengan dosen-dosen itu. Coba kalau Anda akrab, dosen itu mau ngasih nilai B itu kan nggak mungkin, C plus paling. Ya paling kan andai kan Anda misalnya mestinya Anda dapat B, tapi karena kita akrab gitu kan, sering silaturahmi, sering konsultasi, kan mungkin akan beda toh dengan orang yang kemudian nggak kenal. Itu kan artinya rezeki nilainya tambah. Loh, kalau Anda coba lah, Anda udah lulus kuliah, kemudian kalau Anda silaturahmi kan, kemudian dapat informasi toh, Mbak, oh ya Mbak, nengkin ada lowongan kerjaan. Pengalaman Ustadz tuh begitu lulus kuliah, ngelamar jadi dosen di perguruan tinggi swasta besar ketika itu di Malang. Itu kita nggak ngelamar. Karena kenal, kemudian ditelepon, Pak Udri, tolong besok datang ke rektorat, bawa surat lamaran. Ditelepon dari rektoratnya, suruh datang untuk ngelamar, kemudian jadi dosen. Karena kita kenal aja. Kayaknya dulu kita pernah jadi dosen teladan. Oh iya, pernah kayak jadi dosen teladan UIN tahun berapa. Terus kita dapat begitu juga dari Jakarta, pernah ditelepon, Mas ini ada apa, program apa dosen teladan, sama ngelebokno kurikulum vitae. Kemudian kita dapat transferan. Coba itu kan karena kita kenal aja. Lebih banyak tuh kasus yang orang mendapatkan proyek, orang mendapatkan sesuatu itu karena silaturahmi. Karena itu Nabi mengatakan kalau pengen rezekine dijembarne, biasakan silaturahmi. Wong santri gak tau metu, yo apik sih gak tau metu. Tapi lah gak silaturahmi yo enggak. Ditakoni mondok ning Malang berapa tahun, Mbak? 7 tahun. Yang Malang 7 tahun pernah ngerti dalan-dalan. Mboten Ustaz, saya ini ning pondok santri baik gak pernah keluar. Gak pernah keluar mulai subuh turu sampai dhuwur. Cobalah silaturahmi ke siapa yang kita kenal. Akeh toh kalau Anda misalnya Anda daerah mana, biasanya ada toh dosen-dosen yang dari daerah Anda. Nah, dengan itulah maka kemudian rizki itu akan muncul karena pertemuan, perkolegaan dan seterusnya. Kata Nabi, siapa yang pengen rizkinya diluaskan, kemudian dia punya ayun sa'u fi asarihi, punya pengaruh, punya sesuatu dampak positif, maka biasakan silaturahmi. Wa maknahu utai maknane ku ayun sa'a lahu fi akhiri, itu tadi lafadz hadis wa yun sa'u lahu fi asari itu apa? Satu wa yu akhiru, ayu akhiru yang diakhirkan lau kediman apa fi umuri dalam umureman. Hadis yang lain kan begini, siapa yang itu hadisnya nanti di bawah ada, siapa yang pengen umurnya diperpanjang, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, maka silaturahmi. Umur yang dipanjangkan itu kalau dalam banyak tafsir kemungkinannya satu, bisa jadi umur kita itu memang menjadi panjang. Misalnya kita mungkin umur kita itu jatahnya 50 tahun, tapi karena silaturahmi oleh Allah kemudian berkenan ditambah menjadi 60, itu mungkin. Sebagian ulama mengatakan itu. Jadi kemungkinan itu ada kan, siapa yang kalau Allah ikut tambah no.
Misalnya, iku sapa Yuni jatahe 30 misalnya. Kemudian ditambahi jadi 70 karena silaturahmi. Itu mungkin Allah Ta'ala yang akan mengeksekusi. Itu hak prerogatif Tuhan toh. Itu satu. Atau yang kedua, satu kemungkinannya adalah umurnya memang ditambahkan. Kemungkinan kedua adalah ayu barika, ayu barokah yang tenggai memberikan keberkahan sapa Allah fi rizki wa umurihi. Umure tambah barokah. Barokah itu maksudnya umure tetap 50, jatah kita mungkin 50. Umur kita ya 50, tetapi lebih barokah. Artinya banyak hal yang kita bisa lakukan dengan umur 50. Kalau kita belajar madzhabul arba'ah, para imam madzhab itu umurnya kan nggak banyak. Imam Syafi'i itu umurnya ya berapa? 50-an. Tokoh-tokoh besar itu umurnya nggak banyak. Imam Nawawi itu kan hanya 50-an juga. Nggak banyak umurnya tetap. Tapi produktivitasnya besar. Nah, itulah barokah. Yang sering saya sampaikan, ada contoh yang dulu yang sering saya sampaikan. Seorang tokoh besar, sufi besar, Ibnu Sina. Nah, Anda kenal toh? Yang Anda UIN, itu nama Mabna. Neng UIN Malang nama Mabna. Ada Ibnu Sina, kalau kita belajar dari karya Ibnu Sina, dikatakan Ibnu Sina itu umurnya 50 sekian. Tapi dari 50 sekian itu beliau bisa menghasilkan karya tulis yang luar biasa. Sehingga kalau kita hitung, dulu pernah saya sampaikan, andaikan Ibnu Sina itu begitu lahir, duhur tadi lahir, kemudian begitu lahir langsung nulis buku. Tanpa jeda sampai beliau mati. Maka rata-rata kata banyak peneliti, itu rata-rata bisa beliau menulis dengan asumsi begitu lahir nulis sampai mati tanpa jeda sehari pun. Itu rata-rata nulis 20 halaman. Nah sekarang 20 halaman itu akeh. Ya apa cara nulisnya? Itulah yang keberkahan. Sering saya sampaikan, kita itu kan pada buka laptop ning ndi musola, cik pada gawe skripsi. Wape mojok dhewe-dhewe buka laptop mulai habis ngaji. Buka laptop kan ada toh yang begitu buka habis sholat isya. Berapa biasanya jam berapa kita mulai buka laptop? Jam 8. Oke, jam 8 buka laptop jam 12. Enak toh sing begitu buka laptop sampai jam 12 itu bisa ngetik 5 halaman. Ada. Ada lagi yang hanya 4 halaman. Ada lagi yang 2 halaman. Ada lagi sehalaman. Ada lagi yang cuma begitu dibuka ketik sampai malam. Wis gak entuk apa-apa belas. Aneh toh? Iki suwengi iku nek gak ngono entuk judul. Diketik judul. Ngono toh. Judulnya apa gak enek? Sing penting udah judul. Begitu judul itu sampai malam ya itu tok. Coba Anda bisa bayangkan kenapa jamnya podo startnya jam 8 sampai jam 12. Kenapa ada yang bisa 5 halaman? Kenapa yang ada yang 3? Kenapa ada yang 1? Kenapa yang hanya judul tok? Itulah keberkahan. Siapa yang silaturahmi, kata Kanjeng Nabi, sangat mungkin umurnya tetap, tetapi lebih berkah. Sehingga produktivitas kita itu lebih banyak dibanding yang biasa. Anda bisa bayangkan, Imam Nawawi itu umurnya hanya berapa? Yang nulis adhkar itu. Karya beliau tidak hanya adhkar. Karya beliau yang salah satu yang besar adalah Syarah Sahih Muslim. Itu berapa puluh jilid. Padahal umur beliau hanya 50 tahun. Kadang kita tuh nggak bayang, ya apa ya wong biyen iso nulis hebat begitu. Wong kita loh, nulis skripsi 2 semester gak mari. Kadang ada yang lebih. Loh, itu padahal wis direwangi copy paste, direwangi wis diedit dengan Turnitin gak karuan. Andene gak dadi-dadi. Nah, padahal beliau-beliau itu kan coba tanpa copy paste karena ditulis secara langsung manual. Ya apa bisa carane? Itulah keberkahan. Karena itu silaturahmi akan bisa membuat rizki kita berkah. Maksudnya rizki kita mungkin biasa tetapi lebih berkah, artinya hasilnya lebih banyak. Gaji kita kan mungkin Anda bisa lihat banyak orang yang gajinya biasa-biasa aja, artinya gajinya juga standar,
tapi dia masih bisa anaknya sukses, iso ngeramut yatim piatu, iso bantu orang lain. Padahal ada orang yang gajinya lebih besar, tapi benulan sambat. Bojone lagi tengan wulan wis cerita kemana-mana, lai utangnya akeh. Padahal gaji suaminya lebih tinggi. Coba. Artinya gaji besar secara finansial tidak menjamin kemudian dia cukup. Keberkahan mungkin tidak begitu. Wa yuwafiqu lan memenuhi sapa Allah ila amali sholihatin maring amal soleh layak diru yang tidak mampu fil qiyami ing dalam memenuhi pihak ing dalam ini tadi apa namanya yuasaru fi umurihi tadi. Jadi maksudnya keberkahan itu berarti artinya kita bisa melakukan amal baik, produktivitas kita meningkat di atas sesuatu yang secara umum tidak bisa kita lakukan. Umumnya itu lah garap skripsi saulan, tapi kita bisa membuat skripsi itu hanya seminggu. Ono ora? Like biyen ono karena terpaksa, karena ditarget. Kalau nggak ngono DO, akhirnya dadi. Tapi kan nggak itu maksud saya. Tapi intinya adalah keberkahan itu bisa berarti juga adalah kita bisa melakukan amal kebaikan, produktivitas yang menurut ukuran normal itu tidak akan terjadi. Kayak tadi, bagaimana Imam Nawawi bisa menulis buku yang luar biasa banyak. Bagaimana Ibnu Sina bisa berkarya yang luar biasa banyak. Itulah ukuran normal, nggak mudah. Tapi beliau bisa. Ilam man kecuali uang karena kang ono sapa man iku atwalu luweh panjang minu saking man apane umron. Umure wa aksara lan luwih banyak apane rizkon rizkine. Itu maksudnya gitu. Rizkine podo tapi dia bisa melakukan dengan rizki itu produktivitas dan manfaatnya lebih banyak. Gajine podo tapi iso ngerawat anak yatim. Gajine podo tapi iso membiayai anak yang lebih banyak dengan kuliah yang lebih besar. Sementara itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang dengan finansial lebih tinggi. Itulah keberkahan. Wa akhraja lan mengeluarkan sapa al-Bazzar bi isnadin jaidin dengan isnad yang baik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong sarahu yang pengen yang man apa ayamudda ento dipanjangkan lau kediman fi umurihi kata Nabi ing dalam umure. Ini hadisnya mirip. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya 50 jadi swidak, tapi jangan panjang-panjang, nanti terlalu tua wis pikun. Yang paling enak itu kan kita meninggal dalam keadaan kita belum sakit, sehingga kan enak, tidak merasakan pikun dan seterusnya. Kalau wis umure dawa tapi pikun, wis lali ambek putune, lali mangane, enak toh. Wis mari mangan, Cik. Aku mau mangan oleh. Kalau dulu ada apa namanya ibu-ibu, mak sepuh yang putranya di Malang. Dia di luar kota. Suatu ketika pengen ke Malang nyambangi. Begitu sampai sini nyambangi cucunya, putranya di Malang, mulai tekon tengah dalan kelingan. Aku kemang laere ini kan pengen nyambangi anakku seneng Malang. Padahal mulai rong anu. Akhirnya dia harus diantar lagi balik ke Malang lagi. Mana ada toh? Ya putrane sabar untungnya. Ya diterne maneh. Nah, itu kan artinya ada yang sampai segitunya. Kita ingin kita sehat sampai kita meninggal, atau meninggal masih dalam keadaan sehat. Nah, karena itu itulah keberkahan umur. Wa yuwasi lan di apa namanya? Diluaskan lau kediman fi rizkihi in dalam rizkine man. Wa fa'u anhu lan ditolak anhu kediman apa maitatus su'i, mati buruk, mati su'ul khotimah. Kata Nabi, siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, dan dia dijaga dari mati su'ul khotimah, apa yang harus kita lakukan? Faliyat taqillaha, maka takwa kepada Allah. Ini yang kini anak loro, yaitu takwa kepada Allah. Yang kedua wal yasil rahimahu, yaitu biasakan silaturahmi. Kalau pengen
ini umurnya panjang, rizkinya luas, insya Allah dijaga dari su'ul khotimah, maka takwa. Satu syaratnya takwa, kedua biasakan silaturahmi. Wa inda Tabarani bi isnadin hasatin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha satemene Allah iku layak muru yakti membuat rame sapa Allah bil qaumi kelan kaum adiyara ing desa atau rumah wa yusmira lan memberikan bunga, memberikan keberkahan lan kedhe kaum alam wala ing harta. Tetapi wala manadoro, tetapi Allah tidak akan melihat, memandang ilahi maring suatu kaum mundu khalaqahum nalikane mulai berperilaku sapa bagdun dengan rasa benci lahu maring mereka. Kata Nabi, selama orang itu menjalin silaturahmi, tidak ada rasa dendam dan benci di antara kita, maka harta mereka akan barokah dan rumah mereka akan yakmuru, itu rumahnya akan cerah, ceria. Rumah kita akan ceria, enek toh. Kadang kita kan sering masuk rumah itu nggak cerah. Pernah kan? Rumah itu sintrum, omai gede tapi nggak ada keceriaan. Ada rumah yang biasa sederhana, tapi kita masuk rumah itu nyaman banget. Nah, kata Kanjeng Nabi dalam hadis ini mengatakan, selama orang itu dalam hatinya tidak ada saling benci dan dendam, bagdon, maka insya Allah harta mereka akan yusmar, akan barokah, akan berbunga, hartanya akan berbunga, maksudnya barokah, dan rumah itu akan ceria. Karena itu kalau ingin rumah kita cerah, harta kita melimpah, jangan ada benci dan dendam di antara kita. Biasakan memjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Kila wa kaifa dzalika? Bagaimana cara melakukan itu agar kita itu, harta kita itu yusmar, yaitu barokah, dan rumah kita itu ceria. Wa kaifa dzalika? Qala ngendika sapa Nabi bisilatihim, kelan oleh sebab silaturahmi ini arhamahum ing keluarga mereka. Jadi artinya silaturahmi itu bisa membuat itu. Kita lanjutkan sampai akhir halaman. Wa akhraja Tirmidzi wa sahahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla anallahu anau ta'i ingsun iku Allahu Allah wa anna iku ar-rahman khalaqtu menciptakan sapa ingsun ar-rahima ing rahim wa syafaqtu sakoktu lan menjadikan sapa ingsun lan maring rahim isman ing isim min ismi saking namaku Rahman Rahim, kasih sayang. Karena itu faman mongko sapane wong wasalah kang nyambung sapa manane rahim ya wasal tuhu, mongko berarti akan nyambung sapa ingsun ing man. Waman koto aha, mongko siapa yang memutuskan silaturahmi ya kotok tuhu, akan ini memutuskan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah silaturahmi yang baik itu kaya apa? Apakah kita akan membalas silaturahmi orang yang baik pada kita atau kayak apa? Rawiya sapa Al-Bukhari bi isnadin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasil, ora ana sapa al wasilu orang yang silaturahmi iku bil mukafi, karena memenuhi, kalau bahasa kita apa ya, bales ya. Misalnya Anda, karena kita dulu pas duwe gawe, pas kita nganten, kita di apa istilahnya, dikado, maka kita yo ngadu. Nah, kaduan kita itu kan hanya bales. Kata Nabi, orang yang silaturahmi, wasil, orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang begitu. Kita gelem dolan dengan dia karena dia gelem dolan kita. Like dia nggak pernah main ke saya juga nggak mau. Nggak, itu bukan silaturahmi. Itu akan hanya memenuhi kewajiban. Karena kita telah dikasih. Anda dikasih, ya ganti ngasih. Nabi mengatakan nggak begitu. Laisal wasil bil mukafi'i, walakin, tetapi ini al wasilu, orang yang silaturahmi, wasil, orang yang menyambung silaturahmi adalah alladzi idza qati'ta, yaitu ketika
diputus sapa sira rahimahu ya wasalaha. Gini, wa idza kutiat nalikane diputus apa rahimahu persaudaraane man wasalaha mongko nyembung. Orang kata Nabi, orang yang silaturahmi yang sesungguhnya adalah orang yang kita tidak dikado tapi kita ngadu, kita tidak dikasih tapi kita ngasih, kita tidak pernah didolani tapi kita dolan ke dia. Itulah orang yang wasilur rahim. Wal makna utawi maknane iku man sapane wong wasalahu kang ketok wis berat banget karek saalinia. Terus kedip ngantuk banget. Ya nggak apa-apa lah, wis maghrib, wis wae jam turu ya. Ini Ustaz jadi terpengaruh. Terpengaruh ngantuk wal makna utawi maknane man sapane wong wasalahu kang silaturahmi hu ing man rahimahu fawasilaha, kemudian dia silaturahmi fa huwa iku mukafin. Itu orang yang memenuhi lah maring silaturahmi ala wa sholatiha, yang atasnya orang yang silaturahmi. Kata Said Nawawi, Syekh ini siapa namanya, Muhammad bin Alwi, kalau ada orang main ke rumah kita kemudian kita gelem main ke dia, ada orang ngasih ke kita kemudian kita ngasih ke dia, itu ya biasa aja, itu mukafian aja, itu ya karena memenuhi kewajiban, karena kita dibaiki kemudian kita ngasih memperbaiki. Kata beliau, falaisa hadza, wa mongko ora ana apa hadza, huwa iku alwasilul kamil. Itu bukanlah orang yang silaturahmi yang sesungguhnya. Walaupun itu oke lah, sudah ganti berkunjung, tapi bukan itu sesungguhnya yang sesungguhnya terjadi. Wa innama huwa angin pesti untai wasilur rahim iku alladzi taqta'ahu. Taqta'ahu kang memutuskan hu ing man rahimahu fa huwa mongko taiman iku yasiluha nyambung sapa man hu ing silaturahmi. Sing disebut wasilatur rahim adalah orang yang wis diputus hubungannya tapi dia tetap main. Walaupun dia tidak dikasih, dia tetap memberi. Walaupun orang kita tidak ditegur, kita tetap negur dia. Itulah wasilatur rahim. Kayaknya kita perlu belajar. Kalau Ustaz belajarnya begini, saya nggak peduli kamu melakukan apa, saya berusaha baik pada siapa saja. Apakah dia berusaha untuk menjatuhkan kita atau tidak, itu urusan dia. Kalau ada dia omong kasar, ya itu urusan dia. Jangan sampai kita kepancing kasarnya dia. Paling nggak kita ingin belajar menjadi baik, karena baik itu adalah kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Masih kuat melek? Yuni wis gak kuat melek ya. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang baik pada kita kalau ada butuhnya? Kira-kira ya apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Oke lah, itu urusan dia. Tapi marilah kita nggak usah niru dia. Kalau Ustadz nyarankan gitu. Dia baik pada kita kalau butuh aja, oke lah, itu urusan dia. Sama dengan ada orang yang cerewet banget, ya itu urusan dia. Jangan sampai kita kemudian ikut cerewet. Gitu kan? Kalau ada orang, dia hanya baik pada kita kalau kita butuh, kalau dia butuh ada. Tapi pas butuh, muji-muji mbak sama ini wajan hebat tenan. Mari ngono ya apa mbak? Enak utangan ra? Atau njaluk apa? Berarti kan dia hanya datang baik ketika ada maunya. Bagaimana sikap kita? Kita tidak usah peduli dia. Kita itu diajarkan berbuat baik adalah karena perbuatan baik itu perintah Allah, bukan karena dia. Kayaknya Anda pernah, Gus Bak pernah menceritakan bagus. Ini hanya cerita. Tentu saya nggak tahu benar atau tidak. Ada seorang ulama besar punya tetangga jahat banget. Bolak-balik tetangga itu bilang, kalau bahasa kita yai, jenengan ke rumah saya penting. Akhirnya yaitu benar, main ke rumah dia. Begitu sampai rumah, nggak jadi, sama mulai aja, saya nggak jadi ada persoalan, nggak jadi ada masalah. Beliau pulang aja dengan santai aja, nggak marah.
besok begitu lagi. Itu sampai beberapa kali. Sampai kemudian tetangga itu kemudian kepikir, Saman kok angger tak, padahal Saman tahu bahwa saya ini nggodani sampean. Saman kok gak marah ya? Bolak-balik tak omongi, ke rumahku ya. Ya teko omah, aku gak sidoli, Saman mulia. Ya Saman kok ya gak marah. Apa jawaban Yai tadi, ulama tadi? Iya, saya datang ke rumahmu itu kan bukan karena undangan. Saya kan gak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Saya datang ke rumahmu dan pulang hanya karena saya diperintahkan Allah untuk berbuat baik aja. Coba. Kira-kira iso kak? Kayaknya iso toh? Wis gak peduli mbak, sampean ngomong apa ae, yang penting saya ingin berbuat baik. Karena berbuat baik itu saya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja. Sehingga pikiran kita, yang kita pikir itu hanya Allah dan Rasulnya, bukan dia. Sehingga kita itu hanya di bawah kendali Allah dan Rasulnya, bukan di bawah kendali orang lain. Betapa kita nyaman toh? Hanya kan karena Allah perintah berbuat baik, ya udah itu aja. Saya nggak tahu kamu, karena kalau kita di bawah, kalau kita kemudian marah karena dia berbuat buruk pada kita, berarti kita di bawah pengaruh dia. Kita tidak ingin di bawah pengaruh orang, tapi kita ingin hanya di bawah kendali Allah wa Rasuluh. Gitu. Gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau misalkan kita yang kadang silaturahmi hanya karena memiliki harapan-harapan yang lain? Ya. Kalau dibalik berarti ya mestinya nggak begitu. Kalau kemudian cara mengelolanya. Berarti bagaimana kalau misalnya saya tuh hanya kalau saya ke seseorang tuh hanya kalau butuh saja, ya berarti Anda harus dirubah. Kalau silaturahmi jangan hanya kalau butuh utang. Walaupun nggak butuh utang, main silaturahmi. Artinya kan marilah kita belajar, marilah menata hati kita. Kita itu berbuat pada orang lain tuh jangan hanya karena butuh. Tapi mulainya kan sering tahu Ustaz sampaikan kalau ngaji-ngaji itu, kalau kita punya teman silaturahmi itu kan nggak harus datang, like COVID. Bisa juga tuh hanya sekedar WA, tanya, say hello, Mbak ya apa kabare. Jadi kita ngontak dia itu bukan karena butuh hutang. Tapi walaupun nggak butuh yuk etok-etok lah. Apa etok-etok ya? Etikanya lah. Nyopo. Oh ya, teman sekamarku biyen sapa ya? Wis lulus, enek toh? Alumni kita. Mbok ditanya kabare Mbak, ya apa Mbak? Putrane wis nambah 5 atau belum? Walaupun hanya sekedar basa-basi, artinya itu akhirnya silaturahmi kita tetap jalan. Bukan wis belas mosongo. Oh iya, Mbak sampean ada segitu. Beberapa ini kan ada maba toh. Kadang kan kita itu sering dapat WA dari orang yang udah lama nggak komunikasi, moro-moro. Ustaz, ponakan saya itu mau daftar UIN. Nah, terus apa hubungannya dengan saya? Saya bukan panitia. Tapi artinya kan ada orang-orang yang gitu, gak pernah komunikasi butuh. Bu anak, ponakane, Ustaz gimana ini ponakan saya masuk UIN gak masuk ternyata. Ya gak apa-apa, tes ulang. Kan gitu aja. Kan ada yang begitu. Makanya kita perlu belajar. Marilah kita belajar menata diri. Jangan hanya baik pada orang ketika kita butuh. Nah, itu yang kita harus belajar sendiri. Bagaimana kita harus belajar menata diri dan untuk itu. Oke. Terus ini salah lagi. Bagaimana cara menjaga silaturahmi dengan sahabat lama yang lawan jenis tapi sudah berkeluarga gitu? Bagaimana menjalin hubungan pada lawan jenis yang tidak jenisnya sama? Nah ya kan lawan jenis itu kan jenisnya nggak sama dan dia udah nikah. Kalau itu Anda harus cukup hati-hati karena di dalam keluarga itu banyak hal. Kalau Anda tetap akrab misalnya tetap silaturahmi jalan, kita harus kenal pasangannya. Kalau Anda laki-laki, kemudian kebetulan yang teman dekat kita dulu istrinya, maka kita harus kenal suaminya. Ojo kok gak kenal suaminya, bolak-balik ngontak nelpon istrinya. Mbak, tak telepon bojomu nek ra. Wah, itu tambah parah yo. Enggak, itu untuk menghindari, karena itu kan sering tahu saya sampaikan, kalau kita ning kantor misalnya, kebetulan misalnya kita laki-laki, kemudian
agar tidak memunculkan masalah, maka hendaknya istri kita itu tahu siapa aja teman kantor kita. Itu penting agar untuk menjaga hal teman istri kita itu merasa safe. Teman kantor kita juga kemudian nggak main-main, karena dia tahu kita itu sudah punya istri, yang istri kita itu kenal dengan dia. Yang sering terjadi kan ini, dia sudah nikah, ngomong neng kantor itu kalau nggak punya istri, ngomong keburukan istrinya. Makanya jadilah selingkuh toh. Padahal mestinya nggak begitu. Itu boleh tetap. Jadi kalau misalnya Anda punya teman lawan jenis, yang memang kita harus tetap bisa silaturahmi, walaupun mungkin intensitasnya perlu berubah karena mereka sudah nikah, mereka sudah punya keluarga. Karena kita juga harus jaga jangan sampai muncul fitnah, sesuatu yang kemudian merusak keluarga dia atau merusak keluarga kita. Karena itu intensitas komunikasi tentu dikurangi. Kemudian usahakan itu di dalam sepengetahuan suami atau istrinya, bukan malah goleki iki. Ada yang karena dia dari daerah tertentu lah yang ngomong bosone, akhirnya suaminya nggak paham. Yo itu kan suami saya dengar loh, tapi ngomongnya bahasa daerah yang khas, yang suaminya mungkin tidak sedaerah, itu kan akan jadi masalah. Artinya kalau kita dalam sudah keluarga, ada hal yang harus kita jaga, menjaga perasaan suami dan istri mereka. Jangan sampai kemudian komunikasi kita mestinya kondusif, justru kemudian menjadi tidak produktif karena menjadi masalah. Itu juga harus dijaga. Oke, saya kira begitu ya. Nanti yang lain bisa dicatat untuk dihimpun. Oke, Al-Fatihah. Wa qarabati lana fi dinina rabbana ighfirna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.